ikut Pelita Bandung Raya usia bukan. Pelita Bandung Raya Liga 3. Keluar sekolah langsung bisa masuk profesional gitu. Iya. 2 hari kemudian ada telepon dari manajemen. Itu juga saya lagi main layangan di sawah. Oh iya. Ya betul, katanya Iman masuk. Besok harus udah kumpul di hotel di Lembang katanya. Ya, saya bobotoh oke kan. Iya. Menonton di tribun, lihat Eka Ramdhani, Nova, Gaston. Sekarang udah satu hotel main bareng lagi. Iya, itu. Yang jadi motivasi pasti orang tua. Latihan pertama sepatu dilempar habis latihan. Dibuang. Katanya ini Nggak kepake aja. Iya, bukan nggak kepake lah untuk pemain profesional, sepatunya bukan ini, katanya harus. Orang tuh sampai jual bunga. Jual bunga buat beli sepatu. Jual beli sepatu. Itu cerita saya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bobotoh Persib, khususnya Viking Distrik Ciparai. Jumpa lagi di channel YouTube kita Viking Ciparai Official. Nah, kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol kan sama mantan-mantan ex Persib lah. Ada Adi Hafid, ada Arudiana. Nah, sekarang juga kita kedatangan pemain bola lagi nih. Kedatangan pemain bola. Ya. Tapi ini pemain bola yang merangkap ini teh sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini podcast episode kedua, judulnya itu Made in Ciparai. Siapa anggota TNI itu yang juga merangkap sebagai pemain sepak bola? Ini dia, Iman Fatur Rahman. Siap. Selamat malam. Yuk. Agar anak kudu komandan tuh kumahanya aduh. Iman lah, ameh rada. Iman udah di Ciparai udah tidak sedang bertugas ya ini mah. Betul, slow. Kayak gitu, ini Iman ini dulunya pernah main, awalnya kali ya main di, setahu saya mah pernah main Bupati Cup-nya dulu tahun sebenarnya 2012 ya. Nah, main Bupati Cup itu sejarah itu gelandang 2011. Tapi nyetak gol ya, top skor pun salah mah di situ. Salah ya tahu ge. Top skor untuk Ciparai, maksudnya kecamatan Ciparai gitu, top skor nanti. Nah, kita coba cari tahu nih sejarahnya, asal muasalnya gitu. Si Ciparai Boys yang satu ini gimana sih bisa meniti karir sampai hari ini? Nah, gimana pertama dulu SSB di mana Dulu SSB di Ciparai, di Planet Ciparai kalau. Oh, Planet Legend ya. Sekarang udah pindah, udah ganti nama mungkin ya, di Kuipur. Dulu dari masuk SSB itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD udah masuk SSB. Itu mulai SSB itu pertama saya belum bisa apa-apa, belum tahu. Nol pisan lah. Nol pisan, itu bisa nyetak acan lah istilah namanya. Tapi dengan berjalannya waktu mulai belajar sampai ke 3 QT mulai nanti Planet. Gitu. Planet. Nah terus progresnya tuh dari Planet kemana lagi stepnya tuh? Dulu itu sampai usia 15 masih di Planet, terus masuk Persikap Junior. Dulu mah itu Haornas. Oh, Haornas. Ya. Kalau nggak salah itu tahun 2008 masuk Haornas. Oh, 2008. Masuk 2008, 2009-nya masuk Suratin Persikap juga. Terus 2010 masih di Suratin Persikap. Lanjut lagi ke Pelita Jaya 2011. Oh, ke Pelita Jaya junior apa senior itu? 21 usia. Oh, 21. 21. Usia 21 sempat ke Pelita Jaya, cuman waktu itu saya bukan ada masalah ya. Agak berat sama sekolah. Oh, jadi nggak dilanjut gitu. Sayang juga karena waktu itu usia saya belum 21 juga, masih sekitaran 16 sampai 17 tahun, masih sekolah lah, masih SMA. Sekolah, tapi udah masuk 21 Pelita Jaya. Masuk 21. Itu. Jadi masih bingung ya sekolah atau main bola. Kalau harus pindah ke
Dulu itu di mana ya? Parung. Oh di Parung. Parung Bogor. Iya Parung. Iya di Parung. Mm-mm. Kalau masuk ke sana kan harus lanjutin sekolah juga di sana juga agak berat juga. Ya. Beda kalau udah lepas sekolah kan. Nah terus sekarang berarti karir profesional pertama itu main di mana? Karir profesional pertama di Pelita Bandung Raya. Oh iya Pelita Bandung Raya. Itu habis dari mana? Dari Pelita Jaya. Ada pertamanya itu masih di 2011 ikut Pelita Bandung Raya usia Pelita Bandung Raya Liga 3. Oh Liga 3? Pertamanya Liga 3 dulu 2011. Nah terus 2012 ada wacana Pelita Bandung Raya beli tim waktu itu. Kebetulan ada seleksi juga, terus ada kesempatan juga ikut seleksi. Alhamdulillah masuk di Pelita Bandung Raya tahun 2012. 2012 itu berarti pas Pelita Bandung Raya udah di Bandung belum ya? Udah di Bandung, di Lembang ya? Dulu match kita itu di Lembang, cuman home base-nya di Stadion Siliwangi yang pertama. Iya. Siliwangi. Itu zaman siapa ya? Apa namanya? Zamannya kalau senior kayak Eka Ramdhani, Noparianto, Tema Mursadat masih ada. Terus kalau pemain asingnya itu Gaston Castanyo, Mijo Dadik, terus Obrik, lupa lagi satu lagi ya. Tapi maksudnya keren ya gitu. Itu karir profesional pertama main di Pelita Jaya, itu di Pelita Bandung Raya ya berarti. Iya, itu pas keluar sekolah. Oh jadi momennya pasnya nggak kayak yang kemarin itu yang Pelita Jaya itu. Nah itu momen pas. Nah perasaannya gimana tuh pas akhirnya, aduh orang jadi pemain profesional ya, dikontrak secara profesional. Pertamanya ya nggak nyangka, kayak mimpi aja gitu. Kayak mimpi aja, soalnya saya itu masih baru keluar sekolah langsung bisa masuk profesional gitu. Iya. Terus sempat nggak percaya. Pertamanya gini ya, saya ikut seleksi pertamanya nggak ngarep untuk bisa lolos. Ya. Pertamanya untuk coba-coba lah untuk pengalaman gitu. 2 hari kemudian ada telepon dari manajemen. Itu juga saya lagi main layangan di sawah. Benar. Ciparai banget ya main layangan. Main selayangan, ada telepon. Katanya ini dari pihak manajemen Pelita Bandung Raya mau ngasih tahu katanya kalau saudara Iman lolos seleksi katanya. Wah yang bener nih, saya langsung bilang ke bapak waktu itu kan. Percaya nggak percaya? Percaya ini bener nggak nih, bohong apa gimana ya? Yeah. Coba saya tanyain ke teman juga, langsung nanya ke pelatih, asisten pelatih waktu itu Kang Ajat Sudrajat Kang. Oh iya. Ya betul katanya, Iman masuk, besok harus udah kumpul di hotel di Lembang katanya. Ya gitu, pertamanya gitu. Oh gitu. Nah terus dari begitu ya, apa namanya, pas nggak nyangka menurutnya. Tadi kan coba-coba unggul ya buat pengalaman baru keluar sekolah ya. Kecil atau bener-bener. Nah terus profesional. Akhirnya udah tanda tangan kontrak, terus ketemu sama ya pemain-pemain yang labelnya udah nasional gitu, Persib, timnas. Gak nyangka dari sebelumnya bisa main sama Eka Ramdhani, siapa sih nggak tahu Eka Ramdhani kan. Padahal dulu mah sempat nonton di TV ya. Saya bobotoh oke kan. Cuma nonton di tribun, lihat Eka Ramdhani, Nova, Gaston. Sekarang udah satu hotel main bareng lagi. Iya itu. Udah sampean banget tuh. Campur aduk perasaan itu benar. Nah terus apa pas di Pelita Bandung Raya mungkin itu kan jadi step pertama ya, step awal gitu di karir profesional. Nah itu siapa sih yang jadi motivasi gitu sampai akhirnya orang kudu latihan bener ya. Orang bukan jangan cuma jadi numpang lewat aja gitu. Yang jadi motivasi pasti orang tua. Orang tua. Saya mikirnya saya disekolahin oleh orang tua, pasti orang tua juga banyak ngeluarin materi banyak. Saya nggak mau ngecewain mereka. Saya udah sejauh ini itu disia-siakan gitu. Jadi itu jadi motivasi banget untuk saya pribadi. Ya orang tua support banget Itu pas saya cerita sedikit pas Pelita Jaya pas Pelita Bandung Raya itu pelatihnya itu kan Simon. Nah, Simon McManamy ya. Simon McManamy pelatihnya itu. Dia kan asing. Ya.
Saya waktu itu pakai sepatu speak, Speak. pakai sepatu speak gitu. Latihan pertama sepatu dilempar habis latihan, dibuang. Katanya ini Nggak kepake aja. Iya, bukan nggak kepake lah untuk pemain profesional, sepatunya bukan ini, katanya harus Nike Adidas. Waduh, itu saya apa ya? Bukan sakit hati ya. Gimana ya rasanya? Bingung Gitu ya. kok sepatu dipermasalahkan gitu. Sepatu pun permasalahkan. Terus saya bilang orang tua, ya udah besok beli sepatu katanya. Waktu itu belum dapat uang DP atau uang kontrak kan, belum tanda tangan kan. Orang tua sampai jual bunga. Jual bunga buat beli sepatu. Jual beli sepatu. Itu cerita saya sih. Iya. Nah, baru udah terima uang DP pertama itu, barulah saya bisa beli sepatu yang sesuai menurut profesional. Iya. Oh gitu tuh. Unik juga tuh Bobotoh. Ya, apanya semua yang nonton di YouTube channel Vinky Cipara ini tuh sampai segitunya perjuangan menuju sepak bola profesional itu pasti ya, ada cerita dari bawah. Banyak cerita-cerita yang kok sebenarnya apa sih sepatu aja dipermasalahin gitu ya. Iya. Tapi ternyata memang mungkin dia standarnya begitu. Standar karena dia juga mungkin kayak gitu, apalagi kan pelatih luar ya gitu. Pelatih luar. Sempat jadi pelatih timnas sekarang ya kemarin-kemarin ya. Kemarin. Nah, itu Pelita Bandung Raya. Itu tapi sempat main, dapat minute play di sana. Pas zamannya Simon itu masih saya hampir setengah musim, berapa pertandingan gitu, cuman main 2 kali aja. Itu pun pemain pengganti. Cuman pertengahan putaran kedua pergantian pelatih sama Darko yang dulu Persib kan. Iya, Darko Daniel. Darko dan Jankovic. Saya dipindah posisi ke gelandang. Waktu itu kan saya pas di Pelita Bandung Raya itu sebagai striker. Cuman pas zamannya Darko itu saya disuruh Darko untuk pindah ke gelandang. Alhamdulillah pas putaran kedua itu main terus, bukan kebetulan lagi ya. Pas momennya itu Eka Ramdhani cedera, nggak bisa main setengah musim itu. Jadi untuk cadangannya Eka itu nggak ada. Jadi situlah ada kesempatan awal kesempatan masuk. Nah, dari situ saya main terus kecuali akumulasi aja sama cedera. Alhamdulillah itu pas musim pertama itu. Nah, itu luar biasa ya, ya akhirnya dapat kesempatan juga kan main gitu reguler. Nah, itu kan Pelita Bandung Raya tadi sempat main dijadikan gelandang ya, gelandang. Tapi sebenarnya posisi asli apa sih awalnya gitu? Kalau posisi asli dari awal itu saya di SSB itu sebagai back. Back. Stopper. Terus coba-coba itu pas Piala Bupati itu. Bupati Cup itu ya. Coba-coba jadi striker karena waktu itu emang gak ada striker pas Piala Bupati itu, pas junior itu. Ciparai berarti ya, waktu Bupati Cup ya. Ciparai. Wakilin Ciparai. Nah, terus pas Piala Liga 3 di Pelita Bandung Raya, saya juga ngambil di striker. Coba-coba tuh. Enakan kan, udah enak juga. Akhirnya cocok striker pertamanya itu. Terus pas di Pelita Bandung Raya itu, di Darko mungkin ada ngelihat ada potensi lain di saya gitu. Jadi digeser ke gelandang. Akhirnya bertahan sampai hari ini menjadi gelandang. Apa sampai hari ini? Sampai hari ini ya. Sempat juga dicoba dari back kiri waktu itu. Sayap kiri juga pernah. Sempat pindah-pindah posisi berarti. Cuman cocoknya di gelandang. Gelandang ternyata ya. Gelandang. Nah, terus setelah PBR nih ya, itu kalau nggak salah masuknya langsung ke PSTNI. Enggak? Di PBR 3 tahun, 3 musim. 3 musim. Yang musim kedua itu saya masih dipertahanin, pelatihnya ganti, pemain juga ganti semua, cuman ada beberapa pemain aja yang dipertahankannya. Masuk putaran tim kedua saya waktu pelatih Dejan Antoni. Alhamdulillah banyak kesempatan dari Dejan waktu itu.
yang sempat sampai masuk semifinal itu Pak, di Oh, iya, Palembang. iya, iya, Pas iya, Persib benar. juara itu. Iya, 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 iya. Masuk Persib 8 ya, besar masuk 8 itu. besar waktu Istilahnya itu. underdog lah waktu itu. Iya, udah hitam lah PBR waktu itu. Kita kalah di semifinal waktu itu sama Persipura 2-0. Iya. Itu juga nggak disangka-sangka tadinya Hmm. mungkin bisa derby Bandung gitu ya. Terus 2015 PBR pindah ke Bekasi. Oh Persib iya, sama Bekasi pindah dulu sama ke Bekasi. Persipasi Cuman ya. pas waktu itu teh liga dibekukan kalau nggak salah. Oh, breakaway league yang ada. Oh iya, iya, pas KNB League, KNB League KNB ya. League. Cuman pertandingan terakhir, pertandingan kedua itu lawan Persib di Jalak gitu. Masih ingat saya. Pertandingan kedua di Persib, lawan di Jalak. Habis itu udah nggak dilanjutin liganya. Iya, tahun 2015 itu ya. Nah 2015 kan sempat vakum juga liga Iya, kan. iya. Nah itu. Nah terus bisa ke PSTNI itu gimana? Ke PSTNI waktu itu kan pas 2015 itu kan liga dibekukan. Kebetulan saya waktu 2015 ikut seleksi timnas di Jogja. Waktu itu pas liga dibekukan itu, terus ada yang nawarin untuk jadi tentara. Oh, Waktu jadi itu. tentara, bukan jadi pemain PSTNI, jadi tentara. Bukan, dulu nggak ada wacana untuk PSTNI ada. Oh iya, punya belum tim, ada belum ya, ada belum itu ada waktu itu. itu. Ya. Cuman formalitasnya siapa yang mau jadi TNI bisa difasilitasi dari TNI-nya oke, gitu oke. untuk pemain timnas waktu itu. Nah waktu itu saya sebenarnya sih nggak sempat kepikiran untuk jadi tentara ya. Iya, iya, iya. Cuman ada kesempatan. Kenapa gratis, enggak? Kenapa enggak lah untuk masa depan kan. Nah, waktu itu ikut lah istilahnya, ikut sama teman-teman semua, ada berapa orang kalau gitu, 9 orang kalau nggak salah dari timnas itu. Ikut sampai pendidikan waktu itu sampai 9 bulan kalau nggak salah. Nah pas pendidikan liga baru mau jalan itu 2016. Iya. Dulu belum ada PSTNI, cuman yang pertama ada PSTNI itu PSMS Medan. Yang punyanya itu manajernya itu Pangkostra, jadi Panglima TNI, bukan Panglima TNI ya, Jenderal TNI lah. Iya. Jenderal TNI. Jadi semua yang di TNI ditarik ke Medan dulu. Oh, oke, iya, iya, iya. Ke Medan. Cuman saya gitu waktu itu nggak sempat ditarik karena diminta oleh tim luar. Tadinya kan saya itu mau main ke luar negeri ya. Oh, ke luar negeri? Pertamanya mau ke Bahrain sama ke Malaysia. Wah. Ada tawaran dari agen kan. Nah itu banyak yang nggak tahu tuh. Iya pertamanya gitu, pas saya masuk tentara itu ada tawaran juga dari Bahrain sama Malaysia. Cuman waktu itu karena saya masih dalam pendidikan TNI, nggak bisa keluar kan, kecuali ke tim TNI lagi. Iya. Nah kalau yang lain kayak Manahati, Abdu, Wawan itu kan ditarik ke PSMS. Saya nggak bisa keluar karena pendidikan mau mainnya keluar gitu kan. Nah habis itu jalan-jalan lah itu sampai beres pendidikan. Baru ada PSTNI. Oh, baru ada PSTNI. Nah itu jadi kadang orang ngomong wah buang pemain bola jadi pemain PSTNI dijadikan tentara, tapi sebenarnya bukan gitu ya, jadi tentara dulu baru main masuk ke PSTNI. Iya, nggak ada main dia PSTNI dulu baru jadi TNI kan gitu. Saya nggak dengar wacana mau ada PSTNI dari awal, juga dari perjanjian awal sama yang ngajakin saya jadi TNI juga sebenarnya nggak ada bukan kontrak ya, perjanjian untuk main di PSTNI ya. Yeah. Karena emang nggak ada, cuman si jenderalnya ini pengen pemain-pemain TNI maju, maka mereka beli tim Liga 1 waktu itu. Kalau sekarang Liga 1 kan. Iya. Kalau dulu ISL kan. Iya. Oh berarti dulu tuh sebenarnya pas zaman ada Piala Jenderal Sudirman Cup itu perdana PSTNI ya. 2016 betul. Itu saya kan nggak main tuh. Karena saya mau main keluar itu. Oh, itu sejarahnya ternyata. Iman Fatur Rahman orang Cipara ya. Sempat mau keluar negeri itu, Bahrain sama Malaysia. Bahrain sama Malaysia itu udah siapin visa, paspor semua udah. Tinggal berangkat lah.
Cuman ya kendalanya karena masih pendidikan. Masih pendidikan waktu itu. Nah terus akhirnya udah lah masuk PSTNI akhirnya kan. Nah itu pas di STN berapa lama di sana? PSTNI saya 2017 pertama masuk itu pas PSTNI kalau nggak salah pas Piala Torabika Cup. Bayangkara. Ya dari Bayangkara dulu Torabika Cup. Waktu itu karena saya nggak jadi main keluar kan, jadi ya udahlah ikut PSTNI aja gitu. Nah terus sempat waktu itu pas musim pertama di PSTNI itu cedera saya. Cedera lutut sampai operasi kan, istirahat hampir setengah tahun itu 6 bulan kalau misalnya. 6 bulan istirahat, terus musim berikutnya saya pindah ke Kepri Batam, Liga 2. Kepri Jaya itu ya. Karena untuk kembaliin main saya kan habis cedera kan udah istirahat lama itu. Jadi main dulu keluar. Mulai start lagi lah. Start lagi dari awal kan, baru setahun semusim di Kepri, baru balik lagi Pestira ya. Bantul. Kan itu PSTNI dari tahun ke tahun itu ganti nama itu. Berarti main waktu balik ke Pestira ada sama tentara juga itu, Erwin Ramdhani ya? Erwin Ramdhani. Bareng itu ya, berarti sempat bareng di Pestira itu? Dari awal itu, dari awal masih PSTNI udah bareng sama Erwin Ramdhani udah bareng. Prosesnya juga kayaknya Kang Erwin juga sama ya, maksudnya dia. Iya dari bola juga ada yang nawarin jadi tentara. Kenapa enggak? Cuman waktu itu Erwin itu dari PON kalau nggak salah, PON 2012 dia ada yang ngajakin dari PON. Itu tingkat perjalanan ya dari sekarang, tapi sekarang belum karena liganya vakum juga. Klub terakhir di mana nih? Klub terakhir di Sulut United. Musim kemarin. Sekarang belum karena COVID juga, terus terkendala masalah perizinan dari satuan aja. Itu karena juga banyak yang nggak tahu itu tuh. Jadi TNI itu ketika misalnya mau main di salah satu klub harus ada izin dari kesatuan. Pasti itu udah pasti. Gitu. Cuman mungkin karena belum ada izin dari kesatuan karena masih COVID kemarin kan. Tapi COVID udah lama banget ini, liga juga diundur-undur terus ya. Iya, luar biasa ini si COVID ini, nggak tahu selesainya kapan. Iya. Terus ini flashback ke PBR, pernah sempat setim sama BP berarti? Pernah 2014. Itu legend timnas ya. Legend timnas. Nah, itu kebanggaan itu benar. Iya, bisa main sama BP benar. Nah itu rasanya gimana tuh? Apakah itu juga jadi motivasi gitu? Motivasi banget. Yang pertama itu Mas BP itu emang leader di tim. Leader ya? Leader, dia bisa jadi teman, bisa jadi orang tua, bisa jadi kawan, mentor juga di itu, terus juga permainannya juga emang legend lah, emang legend itu. Selama main bola ya, gitu. Siapa teman atau senior yang paling berkesan gitu? Saya pernah main sama ini. Kalau teman yang berkesan itu saya pernah satu tim sama Leonard Tupamahu. Leonard Tupamahu, back itu ya? Back, sekarang back Bali United. Bali. Dia itu gimana? Bisa ngangkat motivasi kita. Dia bisa membimbing kita juga. Dia senior yang sangat baik lah, bisa ngasih tahu main, bisa ngasih tahu cara main apa kayak itu. Menurut saya kalau dia pemain yang sangat saya hormati, dia Leonard Tupamahu. Iya, pemain Persija. Persija juga legend juga itu. Ya main di tim-tim besar lah dia. Iya. Itu tadi pas PBR kan ya, bareng sama Leonard tuh? PBR pertama 2013. Pas masuk semifinal itu ya? Bukan. Pas masuk semifinal itu sama Mas BP. Itu berarti 2013 ya? Yang 2013 itu hampir degradasi malah. Iya. Hampir degradasi itu. Kita playoff lawan Persikabo. Iya, Mas Darko itu ya? Iya. Lawannya Cucu Hidayat. CS. Tugi Hadi, Cucu Hidayat itu main di Solo waktu itu.
Nah, terus kalau 2014 berarti pas masuk semifinal ya pas sama BP itu apa sih kira-kira kata Iman kunci sukses PBR sebagai tim baru lah ya ibarat underdog tadi bisa masuk semifinal. Apakah timnya itu memang udah kayak keluarga terus si pelatih bisa nyatuin semua atau gimana tuh? PBR yang 2014 itu pemainnya itu yang kata A itu udah seperti keluarga yang erat banget ya. Jadi di dalam tim itu ada senior, junior, bisa nyatu gitu. Terus kan ada leader juga Mas BP juga bisa ngerangkul semua pemain juga. Kita itu waktu 2014 itu nggak banyak pemain bintang. Nggak banyak pemain bintang, cuman ya Mas BP, paling Agus Indra, terus siapa lagi ya. Terus pemain asingnya juga pemain-pemain asing baru main di Liga Indonesia waktu itu. Cuman cara kekeluargaan terus dengan kerja keras ya alhamdulillah bisa sampai semifinal waktu itu. Final nggak disangka-sangka. Ya cuman waktu itu ada sedikit problem dalam hal gaji waktu itu. Jadi mungkin kan karena kalau pemain asing itu kalau mereka nggak digaji itu nggak mau main. Iya, karena dia jauh-jauh merantau ya buat cari uang. Iya. Waktu itu pas semifinal itu kita keadaan belum gajian 1 bulan aja telat 1 bulan itu. Pemain asing udah nggak mau main. Jadi yang main itu waktu itu pemain asing cuman kiper aja si Denis. Oh, Denis Romanov. Iya, Denis Romanov, yang lainnya nggak mau itu. Nah, itu ceritanya ini juga tuh unik tuh banyak yang nggak tahu tuh pasti cerita kayak gitu tuh di dalam internal. Nah itu 2014 sempat lawan Persib nggak? Derby Bandung rame wae. Karena udah lama Persib ini kan tidak punya lawan. Di Jawa Barat nggak ada Persib. Nggak ada. Wah, ada. Pas 2014 itu 2 kali kalau nggak salah lawan Persib itu. Musim pertama kan kita main sama-sama di Bandung aja. Iya, sama-sama di Jalak Harupat lagi waktu 2014 itu. Kalau nggak salah kita draw 1 kali. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah draw 1 kali, menang 1 kali kita. Waktu itu. Nah itu apa namanya? 4 kali kita ketemu sama di 3 kali 4 kali kita sama di 8 besar. Oh iya. Nah itu rasanya gimana kan pasti ngidola sebagai orang Bandung lah. Orang Jawa Barat pasti kan idola ke Persib. Pasti nah, itu. PBR main lawan Persib. Gimana hati itu perasaan? Perasaannya saya pengen ngebuktiin aja. Pengen ngebuktiin kalau saya juga mau gitu main di Persib. Jadi saya ingin ngebuktiin kalau saya bisa main di Persib dan layak gitu. Jadi local pride lah istilahnya. Saya orang daerah gitu yang punya mimpi juga main di sana gitu kan. Siapa sih yang nggak mau main di Persib kan? Apalagi ini tuan istilahnya anak pribumi lah, asli Bandung. Iya karena gitu. Lawan PB itu seru waktu Ferdinand sama Denis Romanov ada yang handuk gitu kan. Nah itu kan aduh katanya mistis itu. Atmosfernya wah gitu. Tapi entah kebetulan atau apa waktu itu pas Ferdinand buang anduk Denis itu dia langsung cetak gol nggak lama kemudian waktu itu benar. Nggak tahu gimana ya. Nggak tahu faktor kebetulan atau apa gitu ya, tapi ya setelah buang tragedi itu buang itu ya kan itu langsung cetak gol dia. Tapi itu bumbu-bumbu di pertandingan kayak gitu ya. Iya pasti ada tuh. Ada. Namanya intrik-intriknya lah. Nah itu menarik ya. Sekarang berarti masih fokus di tentara aja, berarti kewajiban sebagai tentara aja. Ya selagi nunggu COVID, selagi nunggu liga jalan lagi ya, saya sehari-hari ya dinas di TNI aja. Dinasnya di mana tuh dinas? Oh dinas alhamdulillah di Bandung. Oh di Bandung. Jadi nggak jauh dari keluarga juga kan, bisa tiap sore juga masih bisa aktivitas latihan bola juga masih bisa. Masih lah ya olahraga mah jelas lah, cuma menjaga fisik gitu ya. Nah momen terberat selama sepak bola, apakah cedera, apakah tidak diinginkan? Momen terberat dari saya pasti cedera. Saya 2 kali operasi ya. Operasi apa tuh, lutut? Udah dipen dua-duanya. Itu agak lama juga ya recovery-nya. Yang berat itu yang pertama itu malah.
Yang pertama itu untuk balikin mental itu sangat berat banget. Saya sempat berpikir apakah saya bisa main bola lagi apa enggak ini, karena kaki udah nggak bisa digerakin. Nah, pas awal operasi itu hampir 2 bulan itu masih kaku-kaku gitulah, masih belum bisa nekuk, belum normal lah. Udah 2 bulan ini masih belum bisa jalan, masih pakai tongkat, apa masih bisa main bola gitu kan. Berat sekali. Itu yang paling berat menurut saya sih. 2 kali saya ngalamin kayak dua gitu. kali. Tapi bisa apa istilahnya bangkit lagi. Kenapa? Kan drop berarti ya. Bisa main Pasti bola drop lagi. ya, karena bangkit lagi karena saya punya keinginan. Saya punya keinginan untuk tetap eksis di dunia sepak bola, juga sama doa, mungkin sama doa dari orang tua juga, sama keyakinan saya juga, pasti kerja keras juga, saya juga untuk bisa sembuh dari cedera itu. Mungkin salah satu motivasinya jelas bangkit orang tua ya tadi, yang saya, apa namanya, kalau apa-apa itu pasti motivasi orang tua. Saya nggak mau mengecewakan orang tua. lagi dari proses perjalanannya sampai apa tadi, jual bunga saya gitu ya, buat beli sepatu. Itu pasti yang diingat sampai hari ini juga. Pasti bakal lupa itu. Itu apa ya? Ya itulah perjuangan jadi apa namanya pemain sepak bola. Nggak ada yang instan kayaknya ya. Iya, orang lihatnya wah gampang pemain bola mah, jadi salah duit tuh gitu. Padahal kan enggak ya, prosesnya itu yang ada berat. step-stepnya tuh. Mulai dari SSB akhirnya meyakinkan sepak bola jalan hidup saya. Iya gitu ya. Nah itu pas menentukan, apakah dari kecil punya apa namanya ya, orang kekenyangan duit istilahnya di sepak bola, kepikiran nggak dulu? Saya tuh emang pertama cita-cita ingin jadi pemain profesional, pemain timnas. Jadi itu memang udah dari dulu cita-cita jadi dulu, pemain bola. Cuman waktu itu kan seleksi juga terbatas, nggak kayak sekarang bisa seleksi di mana-mana kan. Kalau sekarang dari junior itu, kalau dulu kan masih terbatas gitu, paling cuman seleksi tingkat kabupaten aja, nggak ada di liga gitu. Sempat kepikiran waktu itu pas keluar sekolah itu saya mau daftar polisi dulu. Daftar polisi terus, dan untungnya kebetulan pas keluar sekolah itu langsung masuk. Ada tawaran masuk seleksi Pelita Bandung Raya dan langsung masuk gitu. Makanya rezeki lah. Mimpi itu sih dipercepat. Mimpi itu. Polisi dulu. Dia lah langsung aja pemain bola. Sempat frustasi juga karena junior juga saya sempat seleksi itu sampai ke Jawa Tengah, ke Kediri, kemana-mana lah. Kemana-mana demi sepak bola. Cuman selalu lost gitu. Belum rezekinya. Cuman ya itu dari PBR itu yang kembali semangat lagi ya. Terakhir nih, sekarang di Ciparai khusus, mungkin secara umum juga di Indonesia. Ini kan apa namanya, lagi marak SSB itu, lagi bangkit lagi nih sepak bola. Iya betul. Ya kan gitu. Nah, kasih satu motivasi atau saran untuk adik-adik kita yang masih berjuang nih di SSB jadi pemain profesional. Ya, untuk adik-adik saya yang masih kecil, yang masih di SSB, untuk jadi profesional itu tidak gampang. Butuh kerja keras, butuh latihan, dan butuh keyakinan dari dirinya sendiri. Motivasi untuk anak-anak di SSB mungkin ya itu aja, kerja keras, punya keyakinan, doa udah pasti gitu. Ini orang tua, doa orang tua pasti harus ada juga. Yang terpenting ya itu, kerja keras sama keyakinan kita aja. Jangan bosan untuk berlatih lah. Mimpi, karena mimpi bukan apa ya, mimpi itu bisa tercapai dengan kerja keras kita. Dari Fatur Rahman, PNI sekaligus pemain sepak bola profesional. Alhamdulillah. Teman-teman juga semua yang nonton, proses jadi pemain bola itu panjang. Dari SSB ya kan, kita berjuang juga bukan sendiri ya.
Betul. Ada faktor orang tua Di belakang kita juga masih ada. jadi jangan apa ya, jangan manja lah. Orang tua udah berkorban demi kalian daftar SSB, sekolah, keluarin uang banyak buat kalian kalau udah ada kesempatan itu Jangan disia-siakan. jangan disia-siakan. Kerja keras. Semangat terus, semua mimpi bisa dicapai asal kerja keras Dan keyakinan kita untuk jadi pemain profesional. nuhun pisan. Siap, Kang sami-sami terus diulem ka dieu. Alhamdulillah bisa ketemu, padahal sama-sama orang Ciparai, cuman karena kesibukan di kesatuan sekarang gitu kan, jadi intensitas mau ketemunya susah gitu kan. Ini kebetulan aja lagi sempet gitu ya. Terima kasih buat Iman Fatur Rahman. Sama-sama Kang, sama-sama. Terima kasih juga buat Bengras Kopi nih. Kita ngopi tadi di sini sebelum podcast ya, ngopi-ngopi dulu, santai-santai dulu di sini. Udah nyediain tempat, udah nyediain kopi, luar biasa. Atur nuhun lah pokoknya ka Bengras. Ini dia episode kedua Made in Ciparai. Setelah ini bakal banyak lagi pemain-pemain Ciparai, ada Cucu Hidayat, ada Edi Hafid Murtado, ada Wildansyah, semua yang ada di Ciparai. Anggi Indra Permana itu pemain juga, wah luar biasa Anggi Indra. Idola saya itu. Cuman saya nggak punya kontaknya. Jadinya kemana lur? Saya bisa niteangan Anggi Indra. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ciparai ngahiji.